dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahbati Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini berkumpul masih di bulan mulia, di bulan Maulid. Kita berkumpul di Masjid Kebanggaan kita, di Masjid Istiqlal dalam program Hasanah Islam Metro TV. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Maulid Nabi besar Muhammad SAW bukanlah hanya sekedar peringatan seremonial belaka, namun juga akan menjadi momentum buat kita untuk menjadikan keteladanan dalam ubudiyah dan amaliyah kita sehari-hari. Dan telah hadir dua guru kita di sini. Ada Profesor Nazaruddin Umar, beliau adalah Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Syukran jazalan bihudurikum. Dan juga ada beliau Habib Hussein Jafar Al-Hadar, pendakwah yang sejuk dan membumi yang banyak diidolai oleh kaum ulama. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Syukran Bib. Kelahiran Nabi besar Muhammad SAW di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, apa maknanya Prof? Iya, jadi kemodernan itu bukan berarti membuang yang lama. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi tidak mengatakan innama bu'itsu li yibda'. Bukan diutus untuk memulai sesuatu yang baru, enggak. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul mengadaptasikan diri dengan situasinya pada waktu itu ya. Posturnya Rasulullah itu tidak gendut, tapi tidak kurus krempeng ya kan. Pakaiannya pun Rasulullah itu, Nabi adalah sosok figur yang paling rapih berpakaian pada masanya. Nabi paling sehat pada masanya. Bahkan juga atletis. Atletis itu bisa kita lihat dalam hadis Nabi ya. Ada Rukanah bin Abi Uzaid. Rukanah bin Abi Yazid ini adalah seorang pegulat tradisional Arab tuh ya. Nabi karena tidak pernah sakit, hai Rasulullah, mau nggak menantang Rukanah bin Abi Yazid? Boleh. Nah, diundanglah seluruh para pegulat internasional. Dibikinkan panggung di dekat Ka'bah ya. Dan ronde pertama nggak ada yang saling mengalahkan. Ronde kedua juga nggak ada. Ronde ketiga, satu kali Nabi berkelit, langsung Rukanah bin Abi Yazid itu jatuh. Sampai kedengaran di sekitar Ka'bah, ada apa itu? Itu. Terkaparlah Rukanah. Wasit menghitung, 1, 2, 3. Ayo bangun. Kata Rukanah, saya tidak sanggup bangun lagi. Seperti seluruh tulang-tulang saya itu remuk. Jadi Nabi itu juara, bahkan juara bertahan. Tahun berikutnya, hai Rukanah, mau nggak mengambil sabuk kemenangannya? Selama pemuda itu, saya tidak akan pernah menantang dia. Jadi sampai akhir hayatnya Rasulullah, sabuk juaranya itu tidak ada yang mengambil. Jadi jangan menganggap Rasulullah itu hanya sandar di tiang masjid, kemudian juga sorban, tidak beradaptasi dengan lingkungan, tidak. Nabi juga sangat ahli dalam berperang. Bahkan Nabi juga suka seni, ya kan. Setiap lebaran itu mengundang seniman dari Habasyah dan lengkap dengan alatnya ya, menghibur di masyarakat di masjidnya. Ya, kenapa? Karena masyarakat itu butuh kesenian. Lihat bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, orang yang tidak mencintai seni, orang yang tidak ada rasa cinta terhadap seni, dia khawatirkan hatinya kering.
Maka itu muazzin Rasulullah Bilal itu pintar sekali. Nabi menganjurkan seorang imam yang suaranya bagus, lagunya bagus. Aisyah radhiyallahu anha itu setiap lebaran itu mengundang seniman datang ke rumahnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan hanya mencontoh Rasulullah dari segi ibadah saja. Nabi itu seorang multitalenta. Apa yang dimaksud multitalenta? Dia atletis, ya kan? Selain itu dia juga mandiri. Coba kita lihat kemandirian Nabi itu. Tidak pernah ada hadis Nabi menceritakan kancing bajunya lepas dijahitkan oleh istri-istrinya. Semua kancing bajunya lepas dicuci, dipasang sendiri. Pakaiannya robek ditambal sendiri. Gak pernah merepotkan istri. Nah, ini satu contoh lain. Nabi juga sangat cerdas menghitung. Ya. Perhitungan Nabi kan pedagang. Nabi itu lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi Nabi. Nabi itu menjadi Nabi hanya 23 tahun. Dikurangi 63 tahun. Jadi seorang pedagang itu pasti akan cakep, dia pasti akan pintar. Tapi Rasulullah tidak pernah mendalimi langganannya. Bahkan jual sangat murah, tetapi justru memberikan keuntungan semuanya. Nah, jadi prototipe Nabi sebagai multitalenta ini, saya kira nanti Habib bisa menjelaskan terutama kepada para kaum milenial kita. Habib ini sangat-sangat ahli di dalam memperkenalkan perilaku Nabi kepada kaum muda yang saya kira memang itu sangat penting. Ya. Baik, syukran Prof. Nah, Habib tadi sudah disinggung bahwa karakter dan dari keseharian Nabi Muhammad itu sangat up to date, sangat bisa masuk dengan semua kalangan, termasuk bagaimana menyiarkan sosok Nabi besar Muhammad SAW di kalangan pemuda saat ini seperti apa? Iya, pertama-tama bahwa Nabi mengajarkan tentang etika atau nilai. Kemudian zaman itu bergerak dengan etiket. Maka sopan santunnya berbeda-beda. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, apapun bentuk sopan santunnya, dia harus berbasis kepada moralitas yang sumbernya dari hati dan pikiran yang tulus. Dan saya juga ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar, bahwa seringkali kita itu hanya melihat kepingan-kepingan sosok Nabi Muhammad dari satu sudut pandang. Misalnya, kalau dalam komunitas Muslim di Indonesia secara umum, Maulid Nabi itu seringkali menceritakan sosok Nabi sebagai Nabi dan Rasul dengan segala keagungannya. Tapi kalau dalam tradisi sarjana-sarjana Barat, baik yang Muslim maupun non-Muslim, misalnya tulisan-tulisannya Karen Armstrong, Annie Mary Simmel dan lain sebagainya, itu cenderung mengeksplorasi sosok Nabi sebagai manusia dengan segala kemanusiaannya yang menjadi keteladanan bagi siapa saja. Sosoknya yang disiplin, sosoknya yang bersih dan lain sebagainya. Begitu juga kita anak muda, kita selama ini seringkali hanya mendapatkan kisah tentang sosok Nabi dengan pakaiannya yang sederhana dan serba putih. Padahal di sisi lain kita bisa mencontoh Nabi dengan pakaiannya yang tetap sederhana tapi tetap trendy sesuai zamannya. Karena di antara pakaiannya Nabi itu bukan hanya jubah putih, tapi jubah keagungan yang dihadiahkan oleh Romawi pada saat itu, yang Nabi pakai di momen-momen tertentu, yang itu juga perlu kita ketahui agar kita itu bisa mencontoh Nabi sesuai kadar diri kita sendiri. Karena poin utamanya adalah nilainya. Bahkan dalam beberapa riwayat pakaian-pakaian Nabi yang kemudian diidentikan sebagai sunnah itu disebutnya sunnah adah. Sunnah karena Nabi beradaptasi dengan adat di zaman itu dengan segala pakaiannya. Maka adat sekarang seperti apa kita menyesuaikan, yang penting nilai utama yang Nabi ajarkan itu dipegang erat.
Masya Allah. Jadi value utama dari Rasulullah itu sangat relevan hingga saat ini. Jadi bukan PR yang berat bagi Habib untuk bisa mensyarahkan beliau di kalangan kaum muda saat ini ya pastinya Habib ya. Iya. Baik, Taib, Habib dan juga Prof. Nazar, kita akan kembali usai jeda berikut tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh Baik, syukuran jazilan Anda masih bersama kami di program Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdan Kaifi dan juga Prof. Nazar serta Habib Ja'far. Prof, baginda Rasulullah SAW juga diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran. Bu'istu bil hanifiyati samhati. Bagaimana Prof melihat hal ini? Iya, Rasulullah SAW itu sangat-sangat wise ya. Apa itu wise? Sangat bijak. Apa yang dulu diterapkan Rasulullah sekarang ini baru mendapatkan justifikasi pembenaran ya kan. Ini satu pertanda bahwa manusia pembaharu itu selalu mendahului zamannya. Selalu lahir mendahului zamannya. Jadi kalau kita ini terutama para muda-mudi ini berpikirlah mendahului zamannya. Jangan sangat situasional, berpikirannya jangka pendek 5 tahun. Itu bukan negarawan, bukan seperti Nabi. Nabi itu selalu memikirkan ummati sampai akhir zaman umatnya dia pikirkan. Jadi kalau ada pikirannya hanya masa jabatan periodenya pertama ini, kedua, sudah itu enggak tahu, terserah Anda. Itu politisi. Lain politisi, lain negarawan. Nabi Muhammad SAW itu politician, negarawan, dan dia juga Nabi. Kalau politician itu berpikirnya hanya 1 periode, 2 periode maksimum ya kan. Kalau negarawan berpikirnya sampai masa depan negaranya. Kalau Nabi sampai akhirat difikirkan. Jadi Nabi itu politisi, negarawan, dan Nabi. Ya. Sampai akhir zaman, sampai akhirat pun juga diperjuangkan. Coba saya ingin tanya kepada ibu bapak. Dalam keadaan sangat paceklik nih Rasulullah, mau dibunuh, pagar betis segala macam. Dalam tahun-tahun sulit itu pelindungnya, perisainya, protektornya Khadijah, bangsawan yang kaya, istrinya Nabi, pamannya ya Abu Talib mati, meninggal dalam tahun yang sama. Ketika perjuangan sedang memuncak pada waktu itu, banyak ayat yang turun yang perlu dijabarkan. Nah, Nabi seperti frustrasi sampai nggak nginap di rumahnya kan, nginap di rumahnya tantenya Hindung tuh. Lalu malam-malam di Isra Mi'rajkan sampai ke atas. Ya, di atasnya surga Bapak Ibu. Kalau surga itu miliknya orang awam lah. Ini di atasnya surga, Sidratil Muntaha. Jibril pun nggak pernah sanggup untuk naik ke atas. Terkapar kedua sayapnya, saya tidak sanggup naik ke atas. Tapi Nabi dengan tenang sampai indah Sidratil Muntaha. Di atasnya surga, pasti bapak ibunya ketemu semua di situ ya kan rohnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Malam itu juga dia turun. Maka itu setelah dia turun, semangatnya Rasulullah pas Mi'raj itu dahsyat. Ayo kita hijrah ke Madinah. Revolusi setelah melihat pemandangan di atas, maka itulah dilakukan Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah itu memikir lintas generasi. Maka itu Michael Hart mengatakan 100 tokoh yang paling terkemuka Nabi Muhammad. Bahkan Thomas Carlyle hanya 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, tetap the bestnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Dia di samping sebagai the best leaders, dia juga sebagai the best managers. Kita hanya bisa leaders tapi belum tentu bisa managers. Pemikir mikro ya kan. Kadang-kadang kita terlalu mikro tapi nggak bisa berpikir global. Nabi mikro makro dia kuasai. Itulah hebatnya Rasulullah. Makasih. Baik, Prof, makasih sudah membuka mata hati kita juga tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW yang sangat lengkap karakternya. Beliau sangat agung untuk kita teladani dan ini PR untuk kita saat ini. Bagaimana Habib sendiri ini untuk teladan kita untuk bisa menjadi kiblat idola bagi para kaula muda. Iya, Nabi itu
dikelilingi oleh anak-anak muda. Dan Nabi sangat menghargai anak muda. Karena Nabi tahu mereka itu memiliki potensi dan mereka memiliki sensitivitas. Karena ketika masih muda, darah muda itu kalau kata Nabi Muhammad itu ada nafsu yang menggelora, disebutnya sufah. Ketika Nabi dikelilingi oleh anak muda, Nabi melakukan treatment khusus kepada anak muda itu agar bisa dirangkul tapi tidak merasa juga direndahkan, tetap dihargai. Dengan salah satunya Nabi menyebut mereka sebagai sahabat. Padahal beliau sosok Nabi, bukan hanya guru, tapi beliau menyebut anak-anak muda itu yang secara kualitas apapun di bawah Nabi Muhammad, bahkan umurnya jauh di bawah Nabi Muhammad, Nabi menyebutnya sahabat. Karena seringkali omongan sahabat itu lebih didengar dari omongan orang tua, bahkan omongan Nabi sekalipun. Kalau nyampaikannya sebagai sahabat itu biasanya cenderung lebih didengar. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai diantara kata kunci untuk para anak muda ini adalah apa yang juga menjadi kata kunci kesuksesan Ashabul Kahfi sebagai sekelompok anak muda, yaitu Nabi memasukkan iman ke dalam hatinya. Mengapa? Pertama, karena iman yang akan menyelamatkan dia di akhirat. Seburuk apapun dia, kalau ada iman sebesar biji zarah di hatinya, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, di dunia juga begitu. Kalau anak muda itu memiliki iman, maka dia memiliki kesadaran bahwa walaupun tidak ada yang melihatnya, Allah melihat dia. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, problem anak muda itu biasanya kalau di keramaian dia baik-baik saja, tapi dalam kesendiriannya dia menjadi tidak baik-baik saja. Ketika dia berduaan dengan handphonenya, terjadi hal-hal yang kemaksiatan. Dan yang kedua, selain tadi akhlak yang agung yang diajarkan oleh Nabi, adalah rahmat yang begitu luas hingga tak terbatas, rahmatan lil alamin, yaitu cinta kasih kepada siapa saja. Dan itulah yang membuat sosok Nabi dicintai bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawannya. Maka kita belajar tentang sosok Nabi yang betul-betul mengerti siapa yang menjadi audiens dari Nabi itu sendiri. Pemuda saat itu dan mungkin saat ini juga diposisikan dalam posisi yang penting gitu, Beb, ya? Iya, pemuda itu selalu menempati posisi yang penting dalam konteks keagamaan maupun kebangsaan. Dan Nabi mencintai anak-anak muda itu. Bahkan Nabi menghindari kesalahpahaman terhadap anak muda itu. Ada suatu hari Nabi lagi majelis dengan orang-orang tua, kemudian ada satu anak muda lewat bawa kayu bakar untuk dijual ke pasar. Kemudian kata orang-orang yang tua di sekitar Nabi, gimana anak muda itu? Kita yang udah tua aja rajin majelis sama Nabi karena kita tahu keagungan Nabi, dia malah sibuk kerja. Kata Nabi, gak gitu. Masya Allah. Jadi Nabi berpihak kepada anak muda. Begitu juga dalam konteks kebangsaan yang memerdekakan bangsa ini, itu diantara yang utama adalah kelompok anak muda. Karena itu salah seorang Indonesianis namanya Benedict Anderson, dia menyebut revolusi di Indonesia itu selalu tentang revolusi anak muda. Malah semakin kesini itu semakin kemudian kita melihat peran anak muda itu semakin minim karena kualitas mereka yang recehan, karena aspirasi mereka dan lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan perannya perlu didorong. Karena ya anak muda itu adalah anak zamannya. Kalau kita ingin zaman itu berjalan dengan baik, maka rangkul anak mudanya, dan anak muda adalah investasi zamannya. Kalau kita ingin masa depan yang baik, ya rangkul anak mudanya. Iya, dan saat ini juga sangat trending anak-anak muda yang ikutan di majelis, mungkin sekedar FOMO aja seperti itu, Pak. Gimana fenomena seperti ini, Habib? Iya, sebenarnya kan FOMO kalau dalam konteks kebaikan itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan kita diperintahkan untuk FOMO dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling mengajak dan saling merangkul
dalam konteks kebaikan. Bahkan fastabiqul khairat, bukan hanya FOMO tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Urusan kebenaran sendiri-sendiri. Mari dengan perbedaan kita dalam Islam maupun antar umat beragama, mari kita berlomba-lomba untuk mendedikasikan hidup dalam kebaikan bersama. Nah, begitu juga dalam konteks majelis, karena Indonesia sedang berada di bonus demografi di mana mayoritas orangnya adalah anak muda. Karena itu kita perlu mendorong anak muda terlibat dalam segala aktivitas yang positif. Baik, semoga ini bisa menyadarkan kita, bangsa Indonesia, khususnya kaula muda yang hadir di sini, yang sebagian masih generasi Z, dan untuk bisa meneladani Rasulullah SAW untuk selalu bisa memajukan bangsa tercinta Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut, pemirsa. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh Tayyib, syukran jazilan, Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama Prof. Nasar dan juga Habib Ja'far. Prof, adakah pesan dari Rasulullah SAW yang hingga kini masih relevan khususnya bagi kaula muda, Prof? Memang dia diutus untuk rahmatan lil alamin, bukan hanya alam di dunia, tapi alam itu jamak di situ kan, termasuk alam barzah. Barzah itu antara alam gaib mutlak di akhirat sana dan alam dunia yang fana ini, itu disebut alam barzah, demarcation area itu. Nah, kita lihat Rasulullah SAW itu apresiasi betul terhadap inovator, dan mereka menantang bukan hanya para pemuda tapi pemudi juga. Tawanan perang Badar itu, di sana kan diantaranya ada Tukang Rias Permaisuri, karena pada waktu itu kan juga permaisurinya juga ikut mendampingi suaminya. Maka Rasulullah minta supaya Tukang Rias Permaisuri ini ya jangan dihukum, bebaskan. Panggil pemudi-pemudi Madinah untuk setiap satu kelas 20 orang. Di masjidnya Rasulullah, di situ ada kursus salon kecantikan. Ya, berarti Nabi itu menganjurkan orang itu menjadi modis, untuk bergaya. Yang penting jangan melampaui batas, ya kan, dalam arti memamerkan auratnya, fitnah dan sebagainya. Ya. Dan Nabi juga talenta lainnya sangat mencintai bahasa asing. Sekretaris pribadinya Rasulullah, Zaid bin Thabit, yang tidak pernah tergantikan. Kenapa? Salah satu keahliannya Zaid bin Thabit menguasai 6 bahasa dunia pada waktu itu. Bahasa Qibti, bahasa Suryani atau Ibrani, kemudian bahasa Romawi, bahasa Persia, ya, bahasa Arab sendiri. Dan Nabi membuka kursus bahasa di masjid, kursus menyemak kulit untuk pemuda-pemudi ini. Akhirnya dalam tempo 3 tahun, kerajinan tangan yang diajarkan oleh tawanan perang itu diekspor ke luar negeri. Itu caranya Nabi memakmurkan ekonomi masyarakatnya yang dibanjiri oleh pengungsi pada waktu itu kan. Nah, jadi Rasulullah itu sangat luas pandangannya. Ya. Ini yang perlu kita contoh. Kepala negara seluruh dunia saya kira perlu mencontoh Rasulullah. Jangan konsumtif berpikirnya. Nabi itu hanya satu mata kompornya, Bapak. Lihat museumnya itu. Hanya satu ranjangnya, satu bantalnya. Enggak ada kasurnya. Setiap kali Nabi habis tidur, bekas tikarnya kelihatan. Dia kepala negara, dia panglima angkatan perang, dan dia Nabi, tapi enggak pakai kasur. Kadang-kadang makan malamnya itu 1 biji korma. Para Nabi itu bisa menjadi orang paling kaya di situ kan. Ada bagian daripada ghanimah, ada bagian daripada ada bagian daripada pemberian-pemberian lain. Nabi enggak mau ngambil. Apa artinya saya hidup mewah, umatku sedang bermasalah. Nah, inilah yang perlu kita contoh. Ananda semuanya, para ini saya lihat banyak generasi milenial yang datang ini. Luar biasa. Laki dan perempuan sama, tidak ada pembedaan. Rasulullah memberikan apresiasi. Itu coba lihat Aisyah. Aisyah itu dikawini 6 tahun, digawili 9 tahun,
janda 17 tahun, tapi dipromosikan pergi ke medan perang juga. Itu hadisul ifki muncul itu kan. Kemudian ada sigharus sahabat. Jadi ulama hadis itu membagi dua. Kelompok-kelompok sahabat Nabi yang muda disebut sigharus sahabat. Di situ misalnya ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi terlalu banyak nama Abdullah pada waktu itu, sehingga dipopulerkan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, siapa lagi Ibnu Zubair, ya, Ibnu Mas'ud, ya. Itu namanya Abdullah semuanya. Dan ini ilmuwan. Bahkan tokoh-tokoh ilmuwan muda ini berani Rasulullah memberikan pengajaran tasawuf yang sangat dalam. Dalam surah At-Talaq itu, Ibnu Abbas yang sangat terkenal ilmuannya, disiplin akademiknya, sampai Nabi berkerut keningnya berdiskusi tentang satu ayat. Tidak ada orang tua sahabat-sahabat yang berani mengganggu dia. Begitu selesai berdiskusi dengan Rasulullah, Ibnu Abbas keluar, bagi dong apa yang disampaikan Rasulullah. Oh jangan, kalau saya jelaskan apa penjelasan Nabi tentang ayat ini, kalian akan merajam saya. Itu dalam hadis tafsir Ibnu Abbas itu ada itu. Nah, kenapa? Jadi ada ayat penjelasannya khusus untuk diberikan kepada kalangan tertentu. Ada ayat jangan diajarkan seperti itu kepada masyarakat, bahaya. Karena ada 4 lapis ayat itu kan. Ya, ada untuk orang awam. Ada ibaratul Quran untuk baca Quran itu. Ada isyaratul Quran, rasionalitasnya Quran. Ada lataiful Quran untuk makna-makna spiritualnya Quran. Ada haqaiqul Quran, makna batinnya Al-Quran. Ibnu Abbas sudah mampu memahami batiniatul Quran. Maka kalau saya jelaskan Anda merajam saya. Tanam leher, lempar batu sampai mati, itu namanya rajam. Jadi anak muda loh yang diberikan rahasianya oleh Allah, oleh Rasulullah, bukan orang tua. Nah jadi anak-anak muda jangan kita bedakan, kamu belum waktunya untuk ini, tunggu malam Jumat, tunggu kamu dewasa. Rasulullah nggak ada pembedaan. Ilmu-ilmu yang tinggi levelnya itu tidak hanya untuk orang tua, tapi anak muda pun juga sudah berhak. Yang penting biaqadri qulihim, tergantung kecakapan mereka. Inilah saya kira. Taib. Prof, saatnya kita memberi waktu kepada audiens Habib untuk bisa bertanya. Dari akhwat dulu siapa? Taib. Siapa namanya dan pertanyaan untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tri, ibu dari 4 orang anak. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Nazarudin selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Selama ini saya hanya bisa melihat dari TV ya Pak. Pertanyaan saya, situasi yang sekarang ini kita ingin mendidik anak-anak kita lebih baik dari kita, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Namun kadang ilmu kita pun tidak mencukupi untuk mendidik anak-anak kita Bapak. Terus kita cari solusi, mencari sekolahan-sekolahan yang mungkin bisa mampu mendidik anak kita lebih baik dari kita. Salah satunya pondok pesantren Bapak. Namun akhir-akhir ini kita selalu menemui kasus-kasus ustadz-ustadz dari pondok pesantren itu yang sangat mengagetkan. Pertanyaan saya, apakah ada peran pemerintah untuk menangani ini Pak? Apakah pemerintah ada aturan-aturan sendiri biar kasus-kasus ini tidak muncul lagi gitu Pak? Biar kita tenang untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang mungkin menurut kita itu lebih baik. Sekarang pertanyaan kepada Habib, sekarang ini kan banyak di pengajian-pengajian di sosial media ya Ustadz ya. Dan sangat menarik sekali pengajiannya itu, kajian-kajian yang ustadz-ustadznya aja recommended gitu ya. Bagaimana apakah ada perbedaan pahala pada saat kita ngaji di sosmed
atau ngaji offline seperti ini? Ada 2 pertanyaan ya, kita saring satu untuk Prof. Nazar terkait dengan pendidikan anak di pesantren juga seperti itu kondisinya, dan untuk Habib Ja'far bagaimana pendidikan ngaji secara online atau langsung di kajian-kajian gini. Baik, langsung dijawab Prof. Tafadhol Prof. Manusia modern itu proporsional, profesional. Yang diperkenalkan Nabi itu kita diminta untuk menjadi manusia profesional dan manusia proporsional. Profesional itu artinya memilah-milah, jangan terlalu cepat mengambil suatu Kesimpulan. generalisasi bahwa semua pesantren seperti itu. No, hanya ya kita lihat yang ditangani itu ada 7 yang paling penting, yang paling besar. Kami juga tahu, Bu. Nah, ternyata 5 di antara yang 7 itu pondoknya abal-abal, bukan tidak ada resminya, tidak pernah ada izinnya dari Kementerian Agama. Jadi dia memberi nama pondok pesantren, padahal sesungguhnya itu di dalamnya itu tidak ada tradisi pondok pesantrennya. Ya, itulah yang banyak melakukan pencemaran pondok pesantren. Jadi kita jangan mengeneralisir seluruhnya. 42.000 pondok pesantren, ya, hanya 7 yang melakukan kasus seperti itu. Apakah 7 itu mewakili keseluruhan pondok pesantren? Saya kira tidak. Jadi yang apalagi yang 7 itu 5 diantaranya itu adalah bukan pondok pesantren. Bahkan para perhimpunan pondok pesantren pun juga marah terhadap mereka. Berani-beraninya kamu mempergunakan istilah pondok pesantren padahal dalamannya manusia gondrong, tidak ada kitab kuningnya dan seterusnya. Malah justru dilakukan macam-macam. Nah, jadi kita untuk memproteksi ini semuanya, kita sudah membentuk majelis masyayikh. Yang paling tahu tentang komunitas pesantren adalah komunitas pesantren itu sendiri. Jadi Kementerian Agama membentuk satu tim khusus untuk melakukan penelitian, pembenahan dan membantu kita selaku pemerintah. Orang itu sangat disegani, laki dan perempuan. Itulah nanti akan meneliti pondok pesantren yang mana perlu diberikan penghukuman, pembinaan dan sebagainya. Kemudian juga apa yang kita harus lakukan sekarang ini, memilih pendidikan anak. Ya, saya kira ibu-ibu perlu tahu bahwa sekolah unggulan itu bukan diukur dari mahalnya pembayarannya seperti yang selama ini kan, wah seolah-olah kalau ada bayarannya rendah itu sekolahnya mutunya enggak. Itu tidak seperti itu, Ibu. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, bahwa carilah sekolah kira-kira gurunya siapa, pimpinannya siapa, alumninya siapa. Nah, kalau ini kita bisa menyimpulkan, oh iya anak saya sekolahkan di sini, insya Allah. Carilah sekolah yang pengajarnya bukan pengajar, bukan pendidik, tapi pengajarnya adalah guru atau mursyid. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor, guru, obor yang menerangi kegelapan. Itu bahasa Arabnya mursyid. Jadi carilah sekolah yang mencari ilmunya Allah, bukan mencari ilmunya guru. Nah, itulah madrasah. Jadi saya kira sekolah yang paling aman sekarang ini dari satu sisi, kalau ibu mau mendapatkan dampak dunia akhiratnya, cari madrasah. Makasih. Baik, syukran jazilan Prof. Dan untuk Habib tadi pertanyaannya, makomnya lebih mulia mana, ngaji offline atau online gini? Nanti dijawabnya Habib usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Montreal TV. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Montreal TV, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Prof. Nazar, juga Habib Ja'far. Habib, tadi ditanyakan mulia mana makomnya belajar secara offline ataupun online nih. Bagaimana menjelaskannya, Prof? Iya, belum ada jaringan wifi di zaman Nabi Muhammad. Jadi wifi itu bid'ah hasanah lah ya, kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi ada satu riwayat dari Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa semakin jauh posisi masjid dan semakin banyak langkah yang kita lakukan menuju masjid, maka semakin besar pahala yang didapatkan. Tentu ini tidak bisa dilihat secara tekstual.
Itu banyak bercandaan di TikTok. Oh, semakin banyak langkahnya, semakin jauh masjidnya, maka semakin besar pahalanya. Makin besar effortnya untuk beribadah, untuk ke masjid, maka semakin besar ganjaran yang Allah berikan kepada dia. Begitu juga terkait dengan ngaji online dan offline. Semakin besar effort yang dikeluarkan, baik offline maupun online, meskipun dibandingkan keduanya, belum tentu yang offline lebih besar effortnya, bisa jadi yang online, maka yang lebih besar effortnya, yang lebih besar juga pahalanya. Tergantung, karena kadang effort itu tidak ada hubungannya dengan offline dan online, bahkan tidak ada hubungannya dengan jarak. Kuncinya adalah siapa yang mendapatkan dan mengakses pendidikan atau dakwah yang tepat, maka dia akan mendapatkan pahala dan ilmu yang mulia dan besar. Itu kuncinya. Online, offline, siapapun ustadznya gak penting. Yang penting kata Nabi Muhammad, ketika Sayyidina Mu'adz ibn Jabal diutus ke Yaman untuk menjadi pendidik dan pendakwah, kata Nabi 3 hal. Pertama, permudah, jangan persulit, karena Islam itu agama yang mudah. Yang kedua, sebarkan dengan penuh kegembiraan, bukan menakut-nakuti. Dan yang ketiga, kata Nabi, wahai Sayyidina Mu'adz, persatukan, jangan cerai-beraikan. Dan yang disampaikan 2, rahmat, cinta kasih, dan yang kedua, akhlak yang agung, etika yang unggul. Maka kuncinya adalah itu, mau offline, online, siapapun ustadznya, kuncinya itu. Tapi untuk pertanyaan terakhir dari Ikhwan, siapa? Tafadhal. Perkenalkan diri, saya Ridwan. Yang ingin saya pertanyakan untuk Habib, apa peran maulid dalam membentuk jati diri yang kuat? Peran maulid dalam membentuk jati diri yang kuat adalah bagaimana kita menjalankan maulid ini tidak hanya sekedar seremonial. Bahkan seringkali perdebatan tentang maulid Nabi itu perdebatan yang konteksnya seremonial. Saya kira tidak ada orang yang tidak senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang tidak bermaulid Nabi Muhammad. Semua orang senang dan bermaulid. Cuman bedanya yang satu seremonial dengan sholawatan, pakai hadro dan lain sebagainya. Ada yang dengan kesunyian. Itu ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad. Dan itu sah. Sebagaimana suatu hari ada sebagian sahabat yang berdiri ketika menyambut Nabi Muhammad datang. Kemudian kata Nabi Muhammad, jangan kamu berdiri seperti berdirinya seorang budak ketika tuannya datang. Enggak, kata para sahabat, ini adalah berdirinya seorang pecinta ketika yang dicintainya datang. Sebagaimana kita kalau ada orang tua datang, ada orang yang lebih mulia dari kita datang, kita berdiri. Apapun ekspresinya, berdiri atau tetap duduk, yang penting hatinya penuh hormat. Ekspresi itu tergantung pada setiap orang. Maka kuncinya adalah bagaimana, bukan hanya utamanya pada seremoninya. Karena kata Nabi Muhammad, aku itu adalah manusia yang harus kamu berbahagia dengan kelahiranku dalam melihatku, tuba liman ra'ani, tapi yang utamanya adalah siapa yang mengimaniku. Maka maulid Nabi seharusnya menjadi momentum untuk mendekatkan kita dengan sosok Nabi Muhammad sebagai bashar, sebagai manusia, termasuk juga lakal bashar, sebagai diri ruh kita yang itu dekat dengan aspek kenabiannya Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian kita mendekati sosok Nabi Muhammad semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, karena kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, ikuti jalannya Nabi Muhammad itu. Maka semakin dekat kita dengan sosok Nabi Muhammad, sebenarnya semakin tinggi kualitas keimanan kita. Baik, Bib. Syukran jazilan, Bib. Sebagai closing statement sekaligus, Prof, dari perayaan Maulid Nabi ini, seyogyanya apa, bagaimana kita memaknainya agar kita tidak terjebak dalam seremonial belaka? Singkat saja, Prof. Tafadhol, Prof. Ya, recharging. Kalau baterai handphone kita itu baterainya sedikit, ya nggak pede kan. Jadi maulid itu untuk merecharge, menambah energi batin kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ya kan. Jadi jika ingin merindukan Tuhan, rindukan Nabi.
Jika merindukan Nabi, otomatis pasti akan merindukan Tuhan juga. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, marilah di rumah Allah di Masjid Istiqlal ini, kita tadi banyak menyebutkan tentang keistimewaan, kekhususan Rasulullah SAW. Ya, seberapa besar yang kita bisa teladani daripada pola hidupnya Rasulullah, tutur katanya, attitude-nya, perilakunya, ya, warisannya, apa yang diwariskan kepada generasinya, kesabarannya. Itulah yang kita perlu tiru pada kesempatan ini. Semoga semuanya yang hadir di masjid ini maupun juga yang mengikuti secara online, ya, itu betul kita bisa mendapatkan energi positif dari acara kita yang sangat penting ini. Terima kasih. Baik, syukran jazilan Prof. Bib, kita ibaratkan tadi Prof bilang momentum Maulid Nabi ini bisa menjadi momentum untuk merecharge jiwa kita, merecharge keimanan kita. Kalau dari Habib sendiri gimana? Closing statement-nya, Habib. Iya, laulak ma khuliqal aflak. Dalam salah satu riwayat yang populer sekali di kalangan spiritualis muslim atau sufisme, kalau bukan karena Nabi Muhammad, semua termasuk kita itu tidak akan diciptakan oleh Allah. Artinya kita itu diciptakan karena Nabi Muhammad. Dan yang pertama diciptakan adalah nur Nabi Muhammad yang kemudian melahirkan kita. Maka charger kita adalah Nabi Muhammad. Karena kita diciptakan lantaran beliau dan dari nur atau cahaya beliau. Maka kalau kita ingin memperkuat diri kita, itu adalah dengan kita semakin mendekatkan diri kepada sosok Nabi Muhammad secara kualitas, dengan akhlak beliau, dengan sunnah beliau, dengan ajaran beliau. Begitu juga kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan jalan Nabi Muhammad. Kenapa? Lantaran dalam salah satu hadis qudsi dikatakan ana Ahmad bila mim. Kata Allah, aku itu Ahmad. Nama Nabi Muhammad salah satunya bila mim, tanpa mim, yaitu Ahad, Esa. Allah memperkenalkan dirinya itu dengan Nabi Muhammad. Sehingga kata seorang penyair dikatakan, Allah mungkin bisa kamu ragukan karena kamu nggak pernah melihat Allah dan tidak akan pernah bisa melihat Allah secara kasat mata. Tapi Muhammad Rasulullah tidak bisa kau ragukan. Ada sosok itu dicatat oleh sejarah, oleh muslim maupun non muslim, diakui bahwa dia adalah sosok yang agung dengan segala keagungannya, sehingga tidak bisa diragukan apalagi oleh kita yang muslim, bahkan yang non muslim sekalipun, bahwa sosok agung itu ada, hidup 1400 tahun yang lalu dengan segala keagungannya. Maka Allah bisa diragukan, tapi Nabi Muhammad tidak. Maka mengenal Nabi Muhammad itu adalah tangga paling mudah untuk mengenal Allah. Mengikuti jalan Nabi Muhammad adalah jalan paling mudah untuk mengikuti Allah. Karena laula murabbi ma'araftu rabbi. Kata para sufi, kalau bukan karena guru kami tidak akan kenal Tuhan kami. Dan maha guru kita semua adalah Nabi Muhammad. Beliau yang memperkenalkan kita kepada Allah. Sehingga itulah esensi maulid, yaitu berterima kasih kepada Nabi Muhammad karena telah sudi bukan hanya memperkenalkan, tapi menuntun kita kepada Allah, sehingga kita tahu bagaimana cara dan jalan menuju Allah itu sendiri. Masya Allah, syukuran jazilan Prof. Nasar dan juga Habib Ja'far telah mengingatkan kita terkait dengan sosok Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pembawa pesan, yang menuntun kita menjadi mengenal Allah, agama Allah yang menjadikan kita sebagai manusia yang selamat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syukuran jazilan telah bersama kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh